Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahyo Paramadita. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester dan tugas satu dari mata kuliah Bisnis Big Data. Langsung saja kita ke presentasi. Nah, di sini sudah disediakan laporan kinerja dengan judul Data Penjualan FMCG, kompas.co.id, ungkap market FMCG di e-commerce mencapai 57,6 triliun rupiah sepanjang 2023. Terkait laporan kinerja tersebut, sudah disediakan 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Yang ketiga, menurut Anda, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Yang keempat, apakah hasil analisis dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Dari pertanyaan yang pertama, saya sudah menyimpulkan jawaban dari laporan kinerja tersebut. Pertanyaan pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Menurut saya, laporan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report dalam business intelligence, dikarenakan data dari laporan ini menyajikan data penjualan FMCG dari e-commerce Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan total nilai penjualan mencapai 57,6 triliun. Sedangkan analisisnya disertai dengan analisis tren, pertumbuhan, dan prediksi pasar, seperti peningkatan nilai penjualan sebesar 576 miliar rupiah dan tambahan 42 juta transaksi. Untuk data yang disediakan, grafik dan visualisasi dapat memudahkan orang dalam memahami data yang sudah disajikan. Untuk relevansi bisnis, informasi yang disajikan dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merumuskan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Laporan ini menyajikan data penjualan FMCG di e-commerce Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan pendekatan analisis yang mendalam. Data dikumpulkan melalui metode online crawling dari berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli yang mencakup 270 subkategori FMCG dan 38.185 merek dan lebih dari 10 juta listing produk. Laporan ini tidak hanya menyajikan angka penjualan, tetapi juga memberikan insight tentang tren pasar, pertumbuhan kategori produk, dan perilaku konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan bisnis intelijen untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Untuk pertanyaan kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengelolaan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Menurut saya, laporan tersebut sudah memenuhi kriteria pengelolaan big data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Dari volumenya, yaitu menganalisis data dari 270 subkategori, 38.185 merek, dan lebih dari 10 juta listing produk. Data dikumpulkan dari berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Datanya dikumpulkan dan diperbarui secara berkala selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Untuk veracity-nya menggunakan metode online crawling untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Pengumpulan data dilakukan secara masif dari berbagai sumber e-commerce mencakup jutaan data produk dan transaksi. Proses ini mencerminkan karakteristik big data, yaitu volume besar, kecepatan tinggi, dan keragaman data. Selain itu, data yang telah dikumpulkan diolah dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna, seperti tren penjualan, kategori produk terlaris, dan prediksi pasar. Informasi ini dapat membantu pelaku bisnis dalam merumuskan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Untuk pertanyaan ketiga, apakah kelemahan report sales dan venue
dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut. Menurut saya, yang pertama adalah keterbatasan interaktivitas, yaitu visualisasi yang disajikan bersifat statis dan tidak memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data lebih lanjut. Yang kedua, kurangnya segmentasi mendalam, yaitu tidak tersedia fitur untuk memfilter data berdasarkan kriteria spesifik, seperti wilayah, periode waktu tertentu, atau demografi konsumen. Yang ketiga, minimnya penjelasan kontekstual, yaitu beberapa grafik tidak disertai dengan interpretasi atau insight yang mendalam, sehingga pengguna harus melakukan analisis sendiri untuk implikasi data. Meskipun laporan ini menyajikan grafik dan diagram untuk menggambarkan data penjualan, visualisasi tersebut bersifat statis dan kurang efektif. Pengguna tidak dapat melakukan eksplorasi data lebih lanjut, seperti memfilter dan data berdasarkan kategori produk, periode waktu, atau platform e-commerce. Visualisasi yang lebih interaktif dan dinamis dapat membantu pengguna dalam memahami data dengan lebih mendalam dan menyesuaikan analisis sesuai dengan kebutuhan spesifikasi mereka. Pertanyaan keempat, apakah hasil analisis dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Menurut saya, penyajian hasil analisis dan grafik yang disediakan itu jelas, yaitu grafik dan visualisasi yang disajikan dengan desain yang sederhana dan informatif, memudahkan pengguna dalam memahami tren dan pola yang ada. Yang kedua, informasinya relevan. Data yang ditampilkan mencangkup informasi penting seperti pertumbuhan penjualan, kategori produk terlaris, dan prediksi pasar yang yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, aksesibilitasnya dapat dijangkau oleh orang secara gratis dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, sehingga mendukung penyebaran informasi yang luas. Grafik dan diagram yang ditampilkan mampu menggambarkan tren penjualan, pertumbuhan kategori produk, dan perubahan perilaku konsumen yang jelas. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, keterbatasan dalam interaktivitas visualisasi dapat membatasi pemahaman yang lebih mendalam. Dengan visualisasi yang lebih interaktif, pengguna dapat mengeksplorasi data sesuai dengan kebutuhan mereka dan mendapatkan insight yang lebih spesifik. Sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.